Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar Anda semua di hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik dan juga mempunyai semangat di dalam Tuhan. Senang sekali saya Patricia Elsa dapat kembali hadir pada pekan biasa keempat. Saya sudah bersama dengan Romo Filipus Adi OFM yang akrab kita sapa dengan Romo Philip. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo. Romo, apa kabar? Salam jumpa. Kabar baik Ibu Elsa, salam jumpa kembali. Sehat dan semangat ya Romo? Puji Tuhan, sehat. Ya, luar biasa. Baiklah, kita akan awali acara Oase Rohani Katolik dengan doa bersama dengan Romo Philip. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, pengantara perjanjian baru, Engkaulah darah pemercikan yang berbicara lebih nyaring daripada darah Habel. Terimalah persembahan hidup harian kami, serta segala suka duka kami pada pagi hari ini. Sebab Engkaulah Sang Imam dan Kurban yang menyelamatkan kami. Terimalah persembahan hidup kami, dan biarlah hidup kami ini menjadi sarana bagi kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah nama-Mu semakin hari semakin dimuliakan di dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan agung dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang tinggi menjadi kebanggaan seluruh bumi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada pekan biasa keempat, bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 12 ayat 18 sampai dengan 19, dilanjutkan ayat 21 sampai dengan 24. Saudara-saudara, kalian tidak datang ke gunung yang dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kalian tidak mengalami kekelaman, kegelapan, atau angin badai. Kalian tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sungguh, mereka tidak tahan mendengar sabda itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kalian telah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kalian telah sampai di hadapan Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kalian telah datang kepada Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Agunglah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Gunung Sion, pusat kawasan utara, itulah kota Raja Agung. Dalam puri-purinya, Allah memperkenalkan diri sebagai benteng. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu. Apa yang kita dengar, sungguh kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setia-Mu.
Dalam bait-Mu ya Allah, kami renungkan kasih setiamu. Nama-Mu ya Allah sampai ke ujung bumi. Demikian pula lah kemasyuran-Mu. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Dalam bait-Mu ya Allah, kami mengenangkan kasih setiamu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 6, ayat 7 sampai dengan 13. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-muridnya, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Philip untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada pekan biasa keempat ini kita sudah mendengarkan bersama 2 bacaan. Dan sekarang tiba saatnya Romo Philip akan memberikan inspirasi pewartaan kepada kita semua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Ibu Elsa yang dicintai Tuhan, hari ini kita akan mencoba merenungkan, merefleksikan bersama apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita melalui sabdanya yang disampaikan, baik dalam bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil. Pada sesi yang pertama ini, baiklah mari kita mencoba bersama-sama merefleksikan bersama dari bacaan yang pertama. Dalam bacaan dari surat kepada orang Ibrani, di situ dikatakan dalam ayat 18, "Saudara-saudara, kalian tidak datang ke gunung yang dapat disentuh dan tidak menghadapi api yang menyala-nyala. Kalian tidak mengalami kegelapan, ataupun angin badai." Nah, dalam ayat 18 ini kita dapat melihat bagaimana penulis mencoba membandingkan
apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Penulis mencoba membandingkan antara keadaan di mana umat Israel menjumpai Allah, yakni di Gunung Sinai. Kalau kita membaca dalam Keluaran 9 ayat 10 sampai 25, di sana kita dapat melihat bagaimana situasi atau keadaan pada saat itu. Kalau boleh kita mencoba menggali di sana. Dalam Keluaran 19 ayat 10 sampai 25 dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya." Pada saat itu ketika bangsa Israel bersama-sama dengan Musa hendak berjumpa dengan Allah, mereka harus menguduskan diri, mensucikan diri dari segala dosa, dari segala cacat celah. Karena apa? Karena Gunung Sinai di mana Allah hadir di sana adalah tempat yang kudus. Bahkan di sana dikatakan bahwa binatang pun ketika ia menginjakkan kaki ke tempat itu harus dilempari dengan batu, dipanahi sampai mati, baik binatang maupun manusia. Artinya apa? Bahwa perjumpaan dengan Allah adalah sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Allah digambarkan sebagai sesuatu yang sulit atau sangat-sangat jauh untuk dijamah, untuk dijumpai, untuk dapat ditemui oleh manusia. Sehingga situ di dalam surat kepada orang Ibrani tadi dikatakan, kalian tidak mengalami kekelaman, kegelapan atau angin badai. Itu melambangkan atau situasi di mana Allah hadir. Biasanya digambarkan dengan badai, dengan kegelapan, dengan situasi yang menakutkan. Sedangkan dalam Ibrani ini ingin menunjukkan bagaimana kita tidak lagi menghadapi situasi semacam itu. Kita tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh. Gunung yang dapat disentuh itu yang dimaksudkan ya Gunung Sinai itu. Gunung yang sungguh-sungguh nyata. Gunung yang sungguh-sungguh real berbentuk gunung. Tetapi di sini dikatakan kita tidak datang ke gunung yang dapat disentuh. Artinya bahwa yang ingin ditekankan di sini adalah kita tidak mengalami lagi situasi seperti dalam kisah Keluaran di mana bangsa Israel hendak berjumpa dengan Allah dalam situasi yang ketakutan, yang mencengangkan, situasi yang sungguh dahsyat karena fenomena-fenomena alam yang menyertai kehadiran Allah itu. Tetapi pada saat ini kita menjumpai Allah dalam situasi yang sungguh lain. Kalian tidak mendengar bunyi sangkakala dan suara dahsyat yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya suara itu jangan lagi berbicara kepada mereka. Sungguh mereka tidak tahan mendengar sabda itu, sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar." Musa saja mengalami situasi yang semacam itu untuk dapat berjumpa dengan Allah ketika mereka berada di Gunung Sinai. Itulah yang hendak disampaikan dalam ayat 18, 19, dan 20 sampai 21. Jadi di situ ingin menunjukkan, penulis ingin membandingkan situasi yang sungguh berbeda ya. Situasi di mana dalam perjanjian lama ditunjukkan Allah itu sangat, ya kalau boleh dikatakan sangar begitu ya. Dia menunjukkan kuasanya, dia menunjukkan
kedahsyatannya, sehingga kita sebagai manusia yang berdosa pasti akan tidak sanggup menghadapi situasi semacam itu. Bahkan Musa saja dikatakan dia, aku sangat ketakutan dan gemetar. Apalagi orang-orang lain ya. Musa sendiri yang sudah sering berbicara dengan Allah, yang sering mendengar sabdanya, bahkan dia berjumpa antara muka dengan Allah saja merasakan situasi semacam itu, apalagi umat pada umumnya. Lalu sebaliknya, kamu sudah datang ke Bukit Sion. Nah, Bukit Sion ini merupakan kebalikan daripada Gunung Sinai tadi. Kalau Gunung Sinai tadi penuh ketakutan, kecemasan, kita akan mencoba lihat apa yang terjadi kalau kita ke Gunung Sion. Dan ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Kalian telah datang kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Kalian telah sampai di hadapan Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kalian telah datang kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Nah, kita datang ke Bukit Sion, ke hadirat Allah. Jadi memang gambarannya sama ya, bahwa kita menjumpai Allah dalam perjanjian lama itu di gunung yang tinggi, di Gunung Sinai. Dan dalam tulisan ini juga digambarkan bahwa kita menjumpai Allah di Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Jadi perjumpaan pribadi kita dengan Allah bukan lagi secara duniawi, secara material, seperti di atas Gunung Sinai, tetapi kita menjumpai Allah di Bukit Sion. Bukit Sion atau di situ dikatakan Yerusalem surgawi. Jadi perjumpaan kita dengan Allah itu terjadi di Yerusalem surgawi. Bukan lagi di dunia materi seperti kita saat ini. Kalian telah sampai di hadapan Allah yang menghakimi semua orang. Ya, kita tahu ya, kita percaya bahwa Allah adalah hakim yang adil, hakim yang akan menghakimi semua orang. Dan kepada orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Artinya kita juga datang bersama dengan orang-orang yang telah ditebus. Orang kudus maksudnya dong? Ya, orang kudus, terus orang-orang beriman, yang artinya bahwa di dalam kalimat di sana dikatakan yang telah menjadi sempurna. Dan kalian telah datang kepada Yesus. Ya, artinya bahwa kita datang kepada Yesus dan Yesus telah menerima kita sebagai miliknya. Sehingga di situ dikatakan orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kita dapat melihat juga di situ Yesus pengantara perjanjian baru dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Artinya bahwa kita sudah ditebus di dalam Yesus Kristus. Kita telah disempurnakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kita ketika menghadap Allah di Bukit Sion di Yerusalem surgawi, kita memiliki seorang pengantara, seorang penebus yang menyelamatkan kita, yang menjadikan kita sempurna. Sehingga kita tidak takut lagi, sehingga kita tidak cemas lagi ketika berhadapan dengan Allah yang maha tinggi, yang menghakimi semua orang. Karena apa? Karena kita memiliki Yesus, karena kita berada bersama dengan Yesus, dan karena kita sungguh-sungguh sudah diperciki oleh darah keselamatan itu, yakni darah Yesus Kristus sendiri. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, seperti bangsa Israel ketika menjumpai Allah di Gunung Sinai itu. Iya. Baik Romo, terima kasih.
Dan kalau kita membaca surat Ibrani ini semakin meneguhkan iman kita karena kita tidak perlu mengalami seperti orang-orang Israel pada perjanjian lama ya Romo ya. Karena tadi Romo katakan kita sudah diperciki oleh darah Yesus dan Yesus menjadi juru selamat kita. Lalu Romo, kalau misalkan ada yang mempertanyakan apakah memang Yesus itu adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat bagi seluruh umat manusia, apa yang dapat kita jawab kepada mereka Romo? Ya, kalau kita menghadapi pertanyaan itu, tentu kita sebagai seorang Kristiani, sebagai seorang Katolik, dengan yakin harus berani mengatakan ya. Karena itulah yang kita imani. Yesus sendiri kan berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas apa yang dikatakan oleh Yesus. Jelas bahwa hanya Yesus yang berani mengatakan itu. Kalau kita melihat para nabi, para rasul, ataupun mungkin kita menjumpai dewa-dewa yang lain. Atau mungkin dalam perjanjian lama kita sering mendengar istilah ilah-ilah yang lain. Apakah kita menemukan apa yang seperti dikatakan oleh Yesus? Yesus sendiri mengatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kalau kita sebagai orang Kristiani, sebagai seorang Katolik, harus atau meyakini semua itu, meyakini sabda Tuhan, maka kita harus berpegang pada sabda itu dan mengatakan ya, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan Yesus sendiri sudah menunjukkan dan membuktikan itu. Ya, baik Romo. Apakah masih ada lagi yang ingin Romo sampaikan? Karena kita masih ada sedikit waktu dari bacaan pertama ini Romo, dari surat kepada orang Ibrani. Ya, kalau kita mencoba menarik benang merah atau garis besar dari apa yang dikatakan dalam surat Ibrani ini, artinya bahwa si penulis ingin meneguhkan iman kita. Si penulis ingin meyakinkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diselamatkan, maka kita harus bersikap apa? Jangan takut. Seperti episode sebelumnya saya pernah mengatakan, ada yang mengatakan bahwa di dalam kitab suci dituliskan 390 kali atau berapalah kata jangan takut. Yang mereka merefleksikan bahwa artinya Tuhan selalu menguatkan kita. Tetapi bagi saya tidak peduli itu 390 berapa kali, atau 70 kali, atau 80 kali. Kalau itu Tuhan sendiri yang mengatakan jangan takut, maka saya percaya. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang mengatakan. Dan kita yakin bahwa janji Tuhan itu pasti terpenuhi. Janji Tuhan pasti ditepati. Bahkan ketika Tuhan mengatakan sekali saja, itu bagi saya sudah merupakan pegangan yang kuat untuk saya tetap beriman kepadanya. Ya, baik, amin. Ya, kita sudah mendengarkan inspirasi pewartaan yang sangat meneguhkan dari Romo Philip. Dan semoga Anda semua yang pada saat ini menyaksikan atau mendengarkan acara Oase Rohani Katolik dapat semakin yakin bahwa Tuhan Yesus memang satu-satunya jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan jeda sesaat, tetaplah di acara ini dan kita kembali sesaat lagi. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama dengan Romo Filipus Adi OFM dan saya Patricia Elsa. Dan tadi pada sesi awal kita sudah mendengarkan inspirasi pewartaan yang disampaikan oleh Romo Philip mengenai bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Dan kita akan mendengarkan kabar baik yang akan disampaikan Romo Philip mengenai bacaan dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai dengan 13. Romo, silakan Romo. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada sesi yang kedua ini kita akan mencoba mengulas atau merefleksikan dari bacaan Injil, yakni dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13.
Di sana dikatakan sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, menjadi pengikut Kristus berarti siap untuk menjadi seorang utusan. Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Menjadi murid Yesus berarti siap untuk menjadi utusan. Kemanapun dia diutus, kemanapun Yesus memerintahkan dia pergi, kesitulah kita harus pergi. Dan di sini Yesus mengutus mereka berdua-dua. Artinya bahwa Yesus tidak ingin para murid mengalami kesendirian. Iman itu memang urusan personal, urusan pribadi kita dengan Allah. Tetapi iman juga tidak bisa hidup dalam kesendirian. Iman harus ada bersama dengan yang lain. Dan menjadi seorang utusan juga memang tidak mudah. Yesus sendiri juga pasti menyadari hal itu. Sehingga Yesus mengutus muridnya berdua-dua, supaya akhirnya mereka tidak dalam kesendirian. Mereka memiliki sahabat, memiliki saudara yang menjadi teman seperjalanan. Dan Yesus sendiri memberi kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka, supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat, roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Dan memang apa yang diperintahkan Yesus ini kiranya bagi kita zaman modern ini sesuatu yang agak mustahil ya. Ketika kita harus pergi mewartakan atau melakukan sebuah tugas perutusan tanpa membawa bekal apa-apa, itu sesuatu yang aneh menurut kita sekarang, ya, untuk zaman kita saat ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus ini memang sungguh menarik. Lalu apa yang Tuhan kehendaki? Kok kita tidak boleh membawa apa-apa? Roti pun tidak boleh, uang juga tidak boleh. Karena Yesus ingin meyakinkan, ingin membuktikan kepada para murid bahwa Tuhan tidak akan membiarkan seorang utusannya mengalami kelaparan, mengalami kehausan, mengalami hal-hal yang tidak dapat mereka tanggung. Tetapi Yesus sendiri ingin menegaskan bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Ya, saya sendiri sebagai seorang pastor juga tentunya mengalami pengalaman-pengalaman pribadi yang bagi saya ini sungguh meneguhkan, Bu Elsa ya. Karena bagaimana saya sebagai seorang anak yang dulu atau seorang anak yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, akhirnya mampu menyelesaikan pendidikan dan akhirnya ditabiskan menjadi seorang imam, itu serta-merta karena pertolongan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan sendiri. Ya, pengalaman saya dulu sebelum masuk seminari saya pernah bekerja. 4 tahun saya bekerja dan akhirnya di tahun yang keempat itu saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya dan saya ingin masuk seminari. Karena memang selama awal-awal saya ingin mengutarakan kehendak saya untuk masuk seminari, kebetulan keluarga tidak terlalu mendukung ya. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri. Saya masuk seminari tanpa izin dari bapak dan ibu. Karena saya tahu kalau saya izin pasti nanti tidak diizinkan. Sehingga saya pikir nanti kalau saya tunda-tunda kelamaan keburu tua, tidak jadi masuk seminari. Ketika masuk seminari, persoalan yang pertama muncul adalah
bagaimana saya bisa membiayai hidup saya di seminari. Karena orang tua saya juga selain dalam situasi sulit secara ekonomi atau bisa dikatakan keluarga miskin, juga mereka sudah mengatakan kalau kamu mau masuk seminari, bapak sama ibu sudah tidak sanggup untuk membiayai. Tetapi saya percaya bahwa keinginan hati saya ini tentu bukan hanya semata-mata dari dalam diri saya, tetapi saya yakin bahwa Tuhanlah yang menggerakkan saya. Tuhan yang mendorong saya untuk berani memilih pilihan hidup ini. Dan setelah masuk seminari, saya diterima dan saya mencari orang yang mau membiayai biaya pendidikan saya di seminari, dan puji Tuhan, Tuhan sendiri yang mengutus mereka kepada saya. Saya berjumpa dengan mereka dan mereka mengatakan bahwa siap untuk menanggung biaya pendidikan di seminari. Dan puji Tuhan sampai saat ini Tuhan selalu bersama saya, menolong saya dalam situasi apapun. Dan itu sungguh-sungguh saya syukuri, saya rasakan sebagai pertolongan dan kemurahan hati Tuhan. Karena ketika Tuhan mengutus, ketika Tuhan menyuruh kita pergi, Dia tidak akan membiarkan kita dalam kesendirian. Dan banyak saudara-saudara setarekat yang juga mendukung saya, dan itu saya dapat refleksikan sebagaimana di sini dikatakan Tuhan mengutus mereka berdua-dua. Artinya saya tidak sendiri. Ada orang lain, ada saudara-saudara yang senantiasa mendukung dan menolong saya. Dan disitulah panggilan dan tugas perutusan. Kita dipanggil dan panggilan itu menghasilkan tugas perutusan. Dan perutusan itu apa? Supaya kita mewartakan kabar sukacita. Nah, kalau boleh kita kembali ke bacaan Injil tadi. Di situ dikatakan, kata Yesus selanjutnya kepada murid-muridnya, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Ya, Tuhan sendiri sudah mengingatkan, pasti akan ada orang yang menerima. Pasti ada orang yang menolak. Itu sudah menjadi konsekuensi. Kalau kita diterima di situ, kita tinggal. Kita bersama-sama dengan mereka. Tetapi kalau kita ditolak, ya sudah, Tuhan mengatakan, kamu pergi dari situ. Dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Artinya bahwa kita juga harus mengingatkan bahwa ketika Tuhan sudah datang kepada kita, mari kita sambut Dia, kita terima Dia dengan sukacita. Jangan sampai Tuhan sendiri yang memberikan peringatan kepada mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Dan semua kuasa ini tentunya mereka peroleh, mereka terima dari Tuhan sendiri, dari Yesus sendiri. Karena memang setiap orang, setiap pribadi diberi karunia yang berbeda-beda. Seperti kata Paulus. Ada yang punya kuasa atau karunia untuk berkhotbah. Ada yang punya karunia untuk menyembuhkan. Ada yang punya karunia untuk bekerja dan sebagainya. Artinya apa? Setiap orang memiliki karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dan semuanya itu menjadi bekal bagi kita. Ketika kita dipanggil, kita punya tugas untuk diutus. Dan Tuhan sudah membekali kita dengan aneka karunia yang dapat kita gunakan guna menunjang tugas perutusan kita itu. Maka mari kita gunakan semuanya itu. Dan semata-mata semuanya itu kita gunakan untuk mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil atau kabar kegembiraan itu sendiri. Ya, Romo. Baik, terima kasih Romo. Saya ingin bertanya Romo, tadi di awal ini kan kita membaca bahwa Yesus memanggil ke-12 murid dan Yesus katakan tidak usah bawa apa-apa gitu kan. Selain ya boleh berdua-dua, yang tadi Romo katakan artinya berdua-dua bukan berarti jumlahnya hanya berdua saja, tapi mungkin tidak sendirian gitulah Romo ya. Dan Romo kalau menyambung cerita sharing pribadi Romo tadi tentang perjuangan Romo untuk bisa
mengikuti Tuhan, untuk bisa menempuh pendidikan di seminari. Apakah boleh dikatakan seperti ini, Romo? Romo juga pada awalnya itu tidak membawa apa-apa dan tidak mendapatkan kenyamanan apa-apa, dan itu menjadi suatu tantangan bagi kehidupan Romo untuk bisa masuk melewati tahapan untuk jadi Romo. Seperti itu, Romo. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Ya, dalam proses pendidikan di seminari memang tidak membawa apa-apa, bukan berarti bahwa saya akhirnya tidak memiliki uang ya. Karena masuk seminari kan harus bayar juga. Daftar harus bayar, terus ketika pendidikan setiap semester juga harus bayar. Namun yang dapat saya temukan atau dapat saya refleksikan dari perjalanan saya waktu itu tidak memiliki jaminan sebagai pribadi. Bahwa saya bekerja, saya juga tidak memiliki tabungan, saya juga tidak memiliki aset-aset yang dapat saya andalkan ya. Sebagai jaminan bahwa nanti bisa terus ya untuk pembiayaan dan sebagainya. Tapi akhirnya saya percaya bahwa penyelenggaraan Tuhan lebih dahsyat daripada apa yang saya pikirkan, daripada apa yang saya cemaskan. Orang-orang yang menolong saya, yang membantu membiayai pendidikan saya itu, saya merasa bahwa mereka diutus oleh Tuhan juga untuk berjumpa dengan saya. Dan perjumpaan itu terjadi sewaktu saya masih bekerja juga. Dan puji Tuhan akhirnya mereka dengan sukacita menolong saya, dengan kemurahan hati membantu saya. Dan di situ saya merasa bahwa tanpa jaminan itu sebagai bentuk pergi tanpa membawa apa-apa. Ya kalau sekarang kita kan banyak pergi jalan kemana mesti ada persiapan lah, minimal di dompet ada uang, minimal ada kartu debit, kartu kredit dan sebagainya untuk orang-orang saat ini ya. Itu kan jaminan kita ya. Sehingga kita pergi kemanapun tenang, kita pergi kemanapun tidak khawatir. Tetapi kita akan sulit, mungkin kita juga merasa tidak masuk akal juga ketika kita saat ini harus mengandalkan Tuhan saja. Udah saya pergi nggak membawa apa-apa, biar Tuhan yang menolong juga. Ya, Romo, ya? Tetapi saat ini mungkin ya kita bisa memaknainya agak berbeda ya. Tetapi sepenuhnya juga bahwa memang Tuhan pasti tidak akan membiarkan kita. Dan saat ini apalagi saya sebagai seorang biarawan Fransiskan, di mana ketika kami akan mengikrarkan kaul kekal, kita harus melepaskan hak atas warisan dari orang tua, dari keluarga. Dan pada waktu itu, saya dapat melakukan itu dengan sukacita, dengan kegembiraan. Karena apa? Bapak saya nggak punya apa-apa. Sehingga kalaupun saya harus melepaskan hak milik atas warisan, ya tanda tangan dengan sukacita juga. Karena apa? Ya apa juga yang mau diwariskan untuk saya. Tetapi artinya apa? Bahwa akhirnya dalam pengalaman ini saya berani menggantungkan diri sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Yaitu dengan melepaskan jaminan-jaminan hidup itu. Ya. Melepaskan kenyamanan juga ya. Ya, kenyamanan ya. Kepastian punya sesuatu. Ya, kepastian untuk memiliki sesuatu secara pribadi juga. Berbeda ketika kita mungkin ya hidup di luar sebagai masyarakat pada umumnya, ketika kita punya uang ingin itu bisa kita beli begitu saja. Tetapi akhirnya saat ini ketika sebagai seorang biarawan semuanya itu harus dikendalikan. Karena kalau kita menginginkan sesuatu minimal harus izin kepada pimpinan, boleh atau tidak. Nanti kalaupun kita ingin sekali, tetapi kalau pimpinan mengatakan tidak, ya kita dengan ketaatan harus berkata atau harus tidak juga. Harus patuh. Harus patuh. Dan Romo, yang menarik lagi, di sini kan di ayat selanjutnya dikatakan Yesus berkata kepada ke-12 murid itu yang diutus, kalau mereka tidak diterima di suatu tempat, atau tidak mendengarkan pewartaan dari para murid, keluar aja dari situ dan kebaskan debu. Kalau saya mengartikannya, kalau pada saat ini Romo, ini mungkin maksudnya seperti jangan terlalu bawa perasaan atau baper ya Romo. Kalau misalkan mengalami penolakan,
Seperti itu gak Romo? Ya boleh juga kalau kita mau merefleksikan itu ya. Karena memang kalau dikit-dikit baper, kita sendiri yang akan bebannya berat ya. Karena akan menjadi banyak pikiran. Artinya apa? Bahwa apa yang dikatakan Tuhan sebagai antisipasi. Bahwa tugas perutusan kita itu pasti ada orang yang menerima. Di satu sisi juga pasti ada orang yang menolak. Nggak suka. Ya, tidak menerima kita, tidak suka atau apapun lah. Jangankan terhadap orang lain ya, terhadap sesama orang Kristiani sendiri kadang penolakan itu ada juga. Dan penerimaan juga ada juga. Tetapi artinya bahwa kalau kita ditolak ya sudah, kamu pergi. Kebaskan debu dari kakimu sebagai suatu peringatan. Artinya bahwa ya sudah, tadi boleh dikatakan nggak usah baper, nggak usah marah. Cukup kebaskan debu yang ada dari kakimu sebagai suatu peringatan. Ya artinya bahwa kita menerima keadaan itu dan kita tidak perlu menghakimi orang itu. Atau sakit hati ya Romo? Atau kita sakit hati, tidak perlu. Kalau memang maksud kita baik, tujuan kita ingin mewartakan kegembiraan, kita tidak perlu sakit hati. Kalau kita sakit hati berarti kita juga tidak gembira, toh? Tidak mewartakan sukacita. Dan kita ingat bahwa panggilan hidup kita, tugas perutusan kita adalah membawa sukacita, mengabarkan kegembiraan kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Maka kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, ke situ pula kita harus membawa sukacita itu. Sehingga di mana sering sekali saya katakan, di mana ada orang bersedih, kita datang ke situ bawa sukacita. Di mana ada orang putus asa, kita hadir di situ, hadir pula pengharapan. Di mana ada orang sakit, kita datang ke situ, di situ pula ada harapan akan kesembuhan. Di mana ada orang menangis, kita datang ke situ, di situ ada tertawa. Dan itulah panggilan serta tugas perutusan kita seperti yang Tuhan kehendaki dalam bacaan Injil tadi. Dan benang merah dari bacaan pertama maupun bacaan kedua adalah, sekali lagi Tuhan katakan, jangan takut. Kalau kita baca dalam bacaan Injil tadi, Yesus suruh melepaskan segala sesuatu. Tidak boleh bawa ini, bawa itu, tidak boleh memakai ini, memakai itu. Artinya apa? Jangan takut akan semuanya itu. Supaya apa? Kalau kita diutus oleh Tuhan, dipanggil dan diutus oleh Tuhan, supaya kita jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang di luar itu. Seperti tadi dikatakan, kalau kita bawa uang aja nggak boleh. Artinya apa? Supaya kita jangan disibukkan oleh uang itu. Kita bawa baju saja, tidak boleh membawa 2 helai baju. Supaya kita jangan disibukkan dengan itu. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Ya artinya biarlah semuanya itu kita menjadi fokus, menjadi terarah hanya kepada tugas perutusan kita. Kita tidak disibukkan lagi kalau kita bawa baju banyak. Nah, tugas perutusan para murid nanti, akhirnya mereka sibuk cuci, sibuk setrika, dan sebagainya. Nanti akhirnya tidak jadi jalan. Ya artinya bahwa kita diajak oleh Tuhan untuk fokus. Dan sekali lagi saya katakan di sana, Tuhan mesti menjanjikan menghendaki semuanya itu. Artinya bahwa kita ingin diteguhkan oleh Tuhan, jangan takut bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Begitu Ibu Elsa kira-kira yang dapat kita renungkan dari bacaan pertama maupun dalam bacaan Injil. Jadi benang merah dari kedua bacaan itu tadi adalah bahwa kita sebagai seorang yang sudah ditebus, sudah diselamatkan, kita diutus. Dan dalam tugas perutusan itu di sana Tuhan mengingatkan kepada kita supaya jangan takut, karena penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ya, tadi ditekankan beberapa kali oleh Romo Philip bahwa kita jangan takut
Kalau Yesus memang mau pakai kita dan mengutus kita, ya jalan aja dan tetap fokus. Jangan terlalu diberati oleh apa yang harus kita bawa, atau nanti di depan itu apa yang akan kita hadapi, tantangan-tantangan atau kesulitan itu pasti ada ya Romo ya. Ya, betul Kalau sekali. dia setiap kali diutus pasti akan menghadapi tantangan dan kesulitan. Tadi seperti yang juga Yesus katakan, kita mungkin akan mengalami penolakan atau mungkin mengalami tidak disukai oleh komunitas ataupun orang-orang yang kita datangi. Tapi tetaplah Yesus katakan juga, ya sudah, pergi saja kebaskan debu. Seperti itu ya Romo. Baik Romo, tanpa terasa kita akan mengakhiri acara Oase Rohani Katolik, tapi sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Philip. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita mengakhiri permenungan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih dan kemurahan, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kasih dan kemurahan-Mu yang boleh kami terima, yang boleh kami alami daripadamu. Ya Bapa, sebagai anak-anak-Mu, sebagai anak-anak yang telah Engkau pilih di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dan di dalam tugas perutusan kami, seringkali kami merasa cemas, seringkali kami merasa takut untuk menjalani apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Maka kami mohon, berikanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, supaya memberanikan kami untuk siap menjalani tugas perutusan yang Engkau berikan kepada kami. Kami telah Engkau pilih dan kami telah Engkau utus. Semoga kami mampu lebih fokus kepada tugas perutusan kami, sehingga kami mampu menanggalkan kekhawatiran-kekhawatiran di dalam hidup kami yang akhirnya hanya akan membebani kami, yang hanya akan menghalangi langkah kami, yang hanya akan memberatkan laku kami. Biarlah semuanya itu kami tanggalkan dengan pertolongan dan bantuan-Mu. Bapa, kami yakin dan percaya pada janji-Mu, pada penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan semoga kami semakin hari semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kasih kepada Engkau dan juga kasih kepada sesama kami. Biarlah Bapa, sabda-Mu ini kami resapkan ke dalam hati kami. Kami simpan di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami wartakan dengan mulut kami. Dan kami lakukan dengan tindakan kami. Semoga Engkau Tuhan menyertai dan menolong kami. Semuanya ini kami sampaikan dan kami mohon kepadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua dan orang-orang yang kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Philip pamit undur diri. Tetaplah semangat dan mari amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. When eyes are fade, the wondrous cross on which the Prince of Glory died
thoughtless and poor contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to His blood. See from His head, His hands, His feet, sorrow and love flow mingled down. Did earth such love and sorrow meet, or thorns compose, so reach a crown. Where the hoary elm of nature mine, that were a present, oh far too small, love so amazing and so divine, demands my soul, my life, my own, demands my soul, my life, my own. Take me, Lord, into your heart. Take me, Lord, till I'm fulfilled. Save my life, for you are God. I survive, 'cause you are near. You're the one that I adore. Fill my cup so I'll be blessed. And you know I need you more. Come, oh Lord, into my heart. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me
I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me home for all my hardship, so we all will see the light. Oh Lord, for you know that I love you with all my heart and mind. Fill me, Lord, with all your blessings, so I know that you are near. Lord, I love you. Lord, I need you. My Lord, oh, hold me tight. Lord, I praise you. Lord, I worship you. Bless me, Lord, for you are great. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope for all my hardship, so we all will see the light. You're so kind, oh Lord, in all my life, that I will love you always. Bring me hope into my troubles, so we all will see the light. Oh Lord. Di dalam hidupku yang pernah ku jalani, tak aku sadari arahku menuju. Seakan semua membawa bahagia, meski sesungguhnya hanya sementara. Selalu ku sadari Tuhan mendampingi dalam kesesatan dan persoalanku. Selalu ku berdoa dengan iman teguh. Tuhan menuntun langkahku selamanya. Tiap kali aku datang padanya, ada jalan yang ditunjukkannya. Setiap kali aku berdoa, Dia meneguhkanku. Di hadapan tahta-Mu yang suci, ku dapati kekuatan baru. Setiap kali aku berdoa, ku menemukan-Mu.